Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sawu Inten bagian ke-73. Apalagi mengingat segala pesan-pesan dari Gajah Sora, maka pertanggungjawaban anak itu seluruhnya ada padanya. Tetapi semakin dekat Maisa Jenar dengan desa itu, hatinya menjadi gelisah. Rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ia seakan-akan mendapat suatu firasat yang tidak baik. Demikianlah dengan gelisah dan setengah berlari, Maisa Jenar memasuki desanya yang kecil, yang biasanya selalu diliputi oleh suasana tentram dan damai. Tetapi pada malam itu tampaklah beberapa kesibukan yang aneh. Dari jarak yang semakin dekat, Maisa Jenar melihat beberapa orang berjalan cepat-cepat dengan membawa obor. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka menuju ke sebuah gubuk kecil di sudut desa itu. Itulah rumah yang dibangunnya serta ditinggalinya bersama-sama dengan Arya. Dengan berlari-lari kecil, Maisa Jenar melintas pematang untuk segera dapat sampai ke rumahnya. Demikian ia sampai ke ambang pintu. Demikian semua mata memandanginya dengan keheranan. Seolah-olah tidak sewajarnya lah kalau ia datang pada malam itu. Baru sesaat kemudian, seseorang di antara mereka dapat menguasai dirinya. "Anak mas, marilah duduk dahulu," katanya. Hati Maisa Jenar sama sekali tidak enak mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang mengandung perasaan yang iba. Apalagi ketika ia memandangi setiap wajah yang berada di dalam rumah itu. Arya Saloko tidak ada. Sekali lagi ia meneliti setiap orang yang berada di dalam ruangan gubuknya. Namun Arya Saloko tetap tidak tampak. Tiba-tiba berdesirlah jantung di dalam dadanya, dan dengan suara gemetar ia bertanya, "Di manakah anakku, Arya Saloko?" Serentak semua mata memandang kepadanya dengan pandangan penuh iba. Salah seorang di antaranya setelah beberapa lama baru dapat menjawab pertanyaan itu dengan kata yang terputus-putus. "Angger, duduklah dahulu. Nanti kami kabarkan di mana anakmu berada." Mendengar jawaban itu, Maisa Jenar menjadi semakin gelisah. "Di manakah Arya Saloko?" desaknya. "Angger," jawab yang lain. "Maafkanlah kami sebelumnya bahwa kami tidak dapat memenuhi harapan Angger untuk melindungi anak itu. Baru tadi hal itu terjadi ketika beberapa orang bersenjata datang ke rumah ini menjelang senja. Dengan kekerasan mereka membawa Arya. Kami telah berusaha menggagalkan maksud mereka. Tetapi kami adalah petani-petani yang tak berarti seperti kau juga. Karena itu kami sama sekali tidak berdaya untuk menahannya." Tiba-tiba darah Maisa Jenar menggelegak hebat. Jantungnya berdentang, mengguncangkan dadanya. Matanya yang sayu karena kelelahan berubah menjadi seperti bara api. "Duduklah Angger," kata yang lain pula. "Biarlah kita bicarakan bagaimana caranya untuk dapat mencari anakmu itu." Tetapi Maisa Jenar sudah tidak dapat mendengar kata-kata itu. Matanya yang membara itu sesaat beredar ke wajah-wajah para petani kecil yang baik hati serta ramah tamah. Hanya sesaat, sebab sekejap kemudian, seperti orang kehilangan akal, Maisa Jenar meloncat berlari keluar halaman.
Beberapa orang kemudian memburunya sambil berteriak-teriak, "Tunggulah Angger, tunggulah!" Maisa Jenar tertegun sejenak. Ia menjadi agak bingung kemana arah yang harus dianut kalau ia mau menyusul Arya. Lalu katanya hampir berteriak, "Kemanakah anak itu dibawa?" Beberapa orang jadi ragu-ragu, namun salah seorang menjawab pula, "Mereka pergi ke arah timur, melalui jalan di sebelah desa kami itu." Maisa Jenar tidak menunggu kata-kata itu berakhir. Segera ia meloncat dan berlari kencang-kencang ke arah yang ditunjukkan oleh tetangga-tetangganya. Lamat-lamat ia masih mendengar orang-orang itu berteriak, "Angger, kembalilah, mereka adalah orang-orang perkasa dan bersenjata. Kita cari akal untuk mengambil anak itu, tetapi jangan dengan kekerasan." Namun bagi Maisa Jenar, suara-suara itu tidak lebih dari suara berdesirnya daun-daun kering yang rontok oleh angin malam yang kencang. Karena itu justru ia mempercepat larinya seperti orang yang kehilangan akal, semakin lama semakin cepat. Sesaat kemudian Maisa Jenar sampai di padang rumput yang luas. Di sana sini terdapat padas, di bawah cahaya bulan yang hampir penuh. Maisa Jenar dapat memandang ke arah yang agak jauh, tetapi matanya yang tajam tak dapat menangkap apapun kecuali puntuk-puntuk yang seolah-olah gelembung-gelembung yang tumbuh dari dalam tanah yang sedang mendidih. Ia bertambah cemas. Bagaimanakah keadaan Arya Saloka? Apakah ia dibawa ke padang rumput itu atau kemana? Dalam kebimbangan itu, Maisa Jenar mencoba mengamat-ngamati tanah-tanah di sekitarnya. Kalau ia menemukan suatu sebagai petunjuk. Tiba-tiba ia melihat rumput-rumput liar di padang rumput itu rebah searah. Tampaknya jelas bekas suatu terseret di atas rumput itu. Hati Maisa Jenar kemudian berdebar-debar. Apalagi ketika kemudian ia melihat warna yang kehitam-hitaman di atas rumput yang mewarnai jari-jarinya pula. Darah. Adakah ini darah Arya Saloka? Hati Maisa Jenar kini benar-benar mendidih. Maisa Jenar yakin terjadi sesuatu yang tak menyenangkan atas anak itu. Maka seperti digerakkan oleh tenaga gaib, Maisa Jenar berlari lebih cepat lagi, sehingga tampaknya seperti bayangan malaikat yang melayang-layang di atas padang rumput yang luas. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari. Tetapi tiba-tiba Maisa Jenar berhenti berlari. Dilihatnya agak jauh di depannya sebuah bayangan yang bergerak perlahan-lahan. Apalagi ketika dilihatnya, bayangan itu adalah seorang yang sedang mendukung sesuatu. Cepat Maisa Jenar menyelinap ke belakang sebuah puntuk, serta dengan hati-hati dia mendekati bayangan yang berjalan semakin lama semakin cepat. Ketika jarak orang itu sudah dekat, serta dapat dicapainya dengan jelas oleh matanya yang tajam, perasaan Maisa Jenar terlonjak hebat. Yang didukung oleh orang itu tidak lain adalah Arya Saloka. Karena itu segera darahnya bergelora. Ia sama sekali belum pernah mengenal orang itu. Maka segera ia mengambil kesimpulan bahwa orang itu adalah seorang yang melarikan Arya. Perasaan Maisa Jenar segera menghubungkan kejadian itu dengan lembu sora. Tidak mustahil bahwa kejadian-kejadian ini adalah atas perintahnya. Melihat hal itu, Maisa Jenar tidak dapat mengendalikan diri lagi. Seperti kilat ia meloncat dari tempat persembunyiannya sambil berteriak, "Hai orang yang mengandalkan kejantanan diri, letakkan anak itu, dan marilah kita membuat perhitungan." Orang itu terkejut. Dengan tangkasnya ia memutar tubuhnya. Ketika ia melihat Maisa Jenar sudah siap untuk menyerang, berlahan-lahan anak yang di dalam dukungannya itu diletakkan. Agaknya ia menjadi curiga pula.
Karena itu segera orang itu pun mempersiapkan diri. Tetapi belum lagi ia bertanya sesuatu, Maisa Jenar sudah tidak dapat lagi menahan diri. Seperti taufan yang dahsyat, ia segera menyerang lawannya. Namun agaknya lawannya bukanlah orang yang dapat direndahkan. Dengan cepat ia berhasil menghindari serangan Maisa Jenar. Bahkan dalam saat yang tidak lebih dari sekejap mata, ia sudah siap untuk membalas serangan itu. Segera terjadilah suatu pertempuran yang hebat. Serangan Maisa Jenar datang seperti mengalirnya ombak yang digerakkan oleh taufan yang dahsyat. Sedang lawannya tidaklah kurang dari batu karang yang kokoh kuat. Bahkan tidak jarang pula orang itu berhasil mengadakan serangan-serangan balasan yang sangat berbahaya. Tangannya dapat bergerak-gerak dengan cepat serta tak terduga. Agaknya mereka berdua memiliki ilmu yang seimbang. Setelah mereka bertempur beberapa saat, ia menjadi keheran-heranan di dalam hati. Kalau orang ini orang pamingit, sangatlah mustahil. Ia sudah dapat mengukur kekuatan lembu sora yang dianggap orang terkuat di daerahnya. Sedang orang ini memiliki beberapa kelebihan daripada kepala daerah perdikan itu. Tetapi kemungkinan yang lain adalah lembu sora meminta bantuan kepada orang lain dengan imbalan yang tinggi. Sebab hal yang sedemikian tidaklah mustahil dilakukan oleh orang itu. Mendapat pikiran yang demikian, hati Maisa Jenar menjadi semakin panas. Karena itu serangannya menjadi semakin dahsyat pula. Sehingga dengan demikian lawannya harus berjuang lebih keras lagi untuk dapat menyelamatkan diri. Demikianlah terjadi suatu pertempuran yang dahsyat di antara dua orang perkasa. Tandang Maisa Jenar semakin lama semakin garang, terdorong oleh suatu perasaan bertanggung jawab terhadap Arya, yang berarti terhadap masa depan Banyu Biru. Tetapi lawannya pun menjadi semakin garang pula. Mereka saling menghantam, saling menyerang dengan hebatnya. Ketika Maisa Jenar mendapat kesempatan dengan segenap kekuatan tangannya menghantam dada lawannya demikian kerasnya sehingga lawannya terdorong beberapa langkah dan kemudian jatuh terlentang. Maisa Jenar tidak mau kehilangan kesempatan. Cepat ia meloncati lawannya yang belum sempat bangun itu. Tetapi tiba-tiba perutnya muak sekali dan dengan keras ia terlempar. Agaknya perutnya telah terkena dengan kerasnya tendangan lawannya. Untuk beberapa saat Maisa Jenar kehilangan keseimbangan. Ketika ia telah berhasil berdiri tegak kembali, sebuah pukulan yang tepat mengenai rahang kanannya. Kembali ia terdorong ke belakang sampai punggungnya melekat pada sebuah pucuk padas. Lawannya dengan cepat memburunya dan sebuah pukulan tangan kiri melayang dengan kerasnya. Maisa Jenar tidak mau rahang kirinya dikenai pula. Cepat ia memutar tubuhnya sambil merendahkan diri. Tangan kiri lawannya itu berdesing dengan kerasnya disertai dengan sambaran angin yang mengejutkan. Pada saat itulah kaki Maisa Jenar melayang ke lambung orang itu. Terdengarlah sebuah keluhan tertahan dan orang itu terlempar beberapa langkah. Cepat ia melangkah maju dan beberapa kali tangannya berhasil menghantam lawannya sehingga lawannya itu jatuh berguling. Melihat lawannya jatuh, Maisa Jenar segera meloncat maju. Tetapi langkahnya segera terhenti ketika dengan lincahnya pula orang itu telah menyerang kembali ke arah dadanya. Dengan tangkasnya Maisa Jenar membalas ke arah pelipisnya. Tetapi orang itu pun tidak mau dikenai pukulan Maisa Jenar. Cepat ia merendahkan diri dan sebuah hantaman yang kuat tepat mengenai perut Maisa Jenar. Sekali lagi perut itu terasa muak dan seolah-olah isinya mengeluh di dalamnya.
Untunglah Maisa Jenar telah mengalami masa pengeblengan baik jasmania maupun rohania, sehingga dengan memusatkan segala tenaganya tetap tegak. Ketika lawannya sekali lagi akan mengulangi serangannya, Maisa Jenar berhasil mendahului dengan sebuah tendangan yang dahsyat mengenai wajah orang itu, sehingga orang itu terlempar beberapa langkah. Namun demikian ia terjatuh. Demikian ia berusaha untuk tegak kembali. Dari sudut bibir melelehlah cairan berwarna merah darah. Ketika tangannya mengusap darah itu serta dirasanya cairan yang hangat, maka orang itu menjadi marah sekali. Matanya segera menyala seperti api. Bibirnya tampak bergetar-getar, namun tak sepatah kata yang terdengar. Tiba-tiba dari wajahnya yang membara itu memancar perasaan dendam tiada taranya. Cepat orang itu menjulur lurus ke depan. Melihat sikap itu, Maisa Jenar terkejut. Ia pernah mendengar dari gurunya tentang sikap yang demikian. Suatu sikap pemusatan pikiran dan perasaan untuk memancarkan suatu ilmu yang dahsyat. Tetapi Maisa Jenar sama sekali tidak sempat untuk mengingat-ingat lebih lama lagi, sebab apabila ia terlambat menjaga diri, maka akibatnya tidak dapat dibayangkan. Karena itu, cepat-cepat ia memusatkan segala tenaga lahir dan batin, mengatur peredaran pernafasannya. Satu kakinya diangkat dan ditekuk ke depan, sedang sebelah tangan menyilang dada, dan yang satu lagi diangkatnya tinggi-tinggi. Peristiwa seterusnya hanya terjadi dalam sekejap. Lawan Maisa Jenar itu meloncat maju dan dengan telapak tangannya ia menghantam dahsyat sekali. Tetapi pada saat itu Maisa Jenar telah mengayunkan tangannya pula, sehingga berbenturanlah sisi telapak tangan dengan telapak tangan lawannya. Terjadilah suatu benturan yang tidak terkira dahsyatnya. Suara berdentam seperti sebuah ledakan dan akibatnya pun hebat pula. Kedua-duanya terlempar beberapa langkah surut dan kemudian mereka jatuh terguling untuk kemudian beberapa saat pandangan mereka menjadi gelap dan hilanglah kesadaran mereka. Pada saat itu pecahlah fajar di langit. Warna yang kemerah-merahan membayang di ujung timur, diantar oleh kokok ayam hutan saling bersahutan. Angin pagi yang segar berhembus silir menggerakkan batang-batang ilalang yang seolah-olah menarik kegirangan menyambut datangnya pagi yang segar. Dalam kesegaran angin pagi itu, dari arah timur berlarilah seekor kuda tidak terlalu cepat. Penunggangnya yang berwajah tampan beberapa kali selalu mengamat-ngamati jalan yang akan dilewati. Agaknya ia sedang menuju jejak dari seekor kuda. Dalam cahaya fajar, rupa-rupanya penunggang kuda itu harus memperhatikan bekas-bekas itu dengan seksama. Tetapi arahnya adalah tepat kepada dua orang yang masih berbaring tak sadarkan diri. Ketika penunggang kuda itu telah semakin dekat dan ketika tiba-tiba matanya yang bercahaya itu melihat kedua orang yang terbaring tak bergerak, maka ia menjadi sangat terkejut. Cepat ia meloncat turun mengamat-ngamati lawan Maisa Jenar. Dengan wajah yang cemas, ia meraba-raba dada orang itu, menggerak-gerakkan tangannya dan mengendorkan ikat pinggang kulit yang melilit di perutnya. Setelah itu perlahan-lahan ia mendekati Maisa Jenar. Alangkah terkejutnya ia pada saat ia melihat siapakah yang terbaring pingsan itu, sehingga terloncatlah suara yang lunak halus, "Kakang Maisa Jenar." Setelah itu ia menjadi kebingungan dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi ketika ia sadar bahwa pasti telah terjadi pertempuran di antara mereka berdua. Dalam kebingungan, penunggang kuda itu melihat Maisa Jenar mulai bergerak-gerak. Tanpa disengaja ia meloncat selangkah maju. Tetapi pada saat itu pula ia melihat orang lain bergerak-gerak pula.
sehingga tanpa sadar ia mendekatinya pula. Sesaat kemudian tampaklah mereka berdua telah dapat mengangkat kepala masing-masing. Meskipun pandangan mereka masih berputar-putar, tetapi demikian mereka saling memandang. Maka dengan sisa kekuatan mereka, segera mereka bangkit dan siap untuk bertempur kembali. Meskipun mereka belum dapat berdiri tegak. Untunglah bahwa orang ketiga itu sempat memisahnya. Mendengar suara orang ketiga yang halus, Maisa Jenar terkejut, bercampur heran. Pandangannya bergerak-gerak, berganti-ganti ke arah kedua orang yang berada di hadapannya. Dalam cahaya matahari pagi yang sudah semakin jelas, Maisa Jenar dapat melihat kedua-duanya dengan terang. Yang seorang adalah seorang laki-laki yang perkasa, bertubuh tegap kekar, berwajah cakap, serta berpakaian bagus. Beberapa macam perhiasan melekat pada pakaiannya yang sudah menjadi kotor. Tetapi yang menggetarkan adalah orang yang satu lagi. Meskipun orang itu berpakaian sederhana, tetapi dari wajahnya memancar cahaya yang menyilaukan mata Maisa Jenar. Ketika orang itu menyapanya, darah Maisa Jenar serasa berdesir cepat. "Kakang Maisa Jenar, apakah yang telah menyebabkan Kakang bertengkar dengan Kakang Sorayuda?" Mendengar pertanyaan itu, Maisa Jenar menundukkan kepalanya. Melihat wajah orang yang disebutnya Sorayuda itu, tiba-tiba Maisa Jenar meragukan tuduhannya bahwa orang itu telah menjadi suruhan Lembu Sora untuk membunuh Arya. Karena Maisa Jenar beberapa lama tidak menjawab, maka terdengarlah suara Sorayuda. Masih dengan nada kemarahan, "Kau kenal dia, Pundak Wangi?" Orang yang dipanggil Pundak Wangi itu menganggukkan kepalanya. "Ya, aku mengenal orang itu, Kakang. Seperti aku mengenal Kakang Sorayuda," jawabnya. Mendengar jawaban Pundak Wangi, Sorayuda bertambah tidak senang. "Di mana dan kapan kau kenal dia?" Pundak Wangi tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi kepada Maisa Jenar ia berkata, "Kakang, marilah Kakang Maisa Jenar, aku perkenalkan dengan Kakang Sorayuda." Mendengar ajakan Pundak Wangi, perasaan Maisa Jenar menjadi bertanya-tanya. Apakah hubungan antara Pundak Wangi dengan Sorayuda? Sebaliknya, Sorayuda yang masih dipengaruhi oleh kemarahannya menjadi agak bingung. Agaknya Pundak Wangi merasa kekaguan suasana, maka ia menjelaskan, "Kakang Maisa Jenar, Kakang Sorayuda adalah murid Eyang Pandan Alas." Mendengar keterangan itu, hati Maisa Jenar berdebar tak karuan. Kalau demikian, ia telah berbuat suatu kesalahan. Mustahilah kalau murid Pandan Alas telah berbuat suatu kejahatan. Berlahan-lahan matanya beredar ke arah Arya terbaring dan berlahan-lahan didekatinya anak itu. Anak tempat menumpahkan segala harapan masa depannya. Karena ia sendiri sampai saat itu belum mempunyai gambaran suatu tentang kelanjutan dari perguruannya, maka ia telah berbuat suatu kesalahan. Sambil meraba-raba tubuh Arya, Maisa Jenar mengangguk hormat kepada Sorayuda. "Barangkali aku telah berbuat suatu kesalahan. Karena itu, aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku adalah Maisa Jenar, murid dari almarhum Kiai Ageng Pengging Sepuh," katanya. Mendengar pengakuan Maisa Jenar, Sorayuda menjadi terkejut pula. Di samping pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di dalam dadanya. Kalau orang itu murid almarhum Kiai Ageng Pengging Sepuh seperti yang pernah didengar dari gurunya, lalu apakah sebabnya ia sedemikian saja menyerangnya tanpa sebab? Belum lagi Sorayuda bertanya, terdengar Maisa Jenar melanjutkan, "Tuan,
Sebenarnya aku tadi telah meraba-raba, menilik sikap Tuan. Pastilah Tuan ada hubungannya dengan salah seorang sahabat almarhum guruku. Tetapi aku sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengingat-ingat. Baru kemudian setelah Adi Pundak Wangi mengatakan bahwa Tuan adalah murid Ki Ageng Pandan Alas, aku jadi teringat kepada cerita guruku, bahwa sikap yang demikian tadi adalah sikap khusus perguruan Ki Ageng Pandan Alas dengan sebutan Aji Cundak Manik. Wajah Sorayuda kini telah mengedur, namun matanya masih mengandung bermacam-macam pertanyaan. Aku pun kemudian tahu pula bahwa Tuan telah melawan Aji Cundak Manik dengan aji yang sangat terkenal, Sosro Birowo. Untunglah bahwa aku tidak lumat karenanya. "Ah, jangan merendahkan diri Tuan," sahut Maisa Jenar. "Cundak Manik adalah suatu kekuatan yang tiada taranya. Tetapi, apakah sebabnya Tuan menyerang aku tanpa sebab? Sedang aku lagi berusaha menyelamatkan jiwa anak itu," tanya Sorayuda kemudian. Tiba-tiba wajah Maisa Jenar menjadi pucat. Maka dengan gugup ia bertanya, "Tuan sedang berusaha menyelamatkan jiwa anak ini?" Demikianlah jawab Sorayuda. "Ketika aku sedang menikmati kesejukan malam di padang ilalang ini, aku mendengar jerit tanah itu. Ketika aku mendekatinya, maka aku melihat seorang anak sedang diseret dan disiksa oleh 3 orang yang tak mengenal peri kemanusiaan. Akhirnya, aku terpaksa membunuh ketiga orang yang tidak mau mendengarkan peringatanku. Bahkan, mereka telah mencoba untuk membunuh anak yang sudah pingsan itu." Mendengar cerita itu, Maisa Jenar menjadi semakin pucat. Kalau demikianlah, Tuanlah yang telah menyelamatkan jiwa anak itu. Kalau demikian, maka dengan menyerang Tuan, aku telah berbuat kesalahan yang berlipat-lipat. Sebab aku mengira bahwa Tuan telah mengambil anakku itu dari rumahku. Sorayuda mengangguk-angguk kepala. Sekarang ia sedikit banyak telah dapat mengetahui duduk perkaranya. Kenapa Maisa Jenar langsung menyerangnya pada saat ia sedang mendukung anak yang pingsan itu? Agaknya Tuan telah salah sangka, katanya. Maisa Jenar menjawab lirih, "Benar Tuan, aku telah tergesa-gesa karena kecemasan akan nasibku, karena kecemasan akan nasib anakku." "Siapakah anak itu?" tanya Pundak Wangi yang memperlihatkan percakapan kedua orang itu dengan seksama. "Arya Saloko," jawab Maisa Jenar. "Ia adalah putra Kakang Gajah Sora, kepala perdikan Banyu Biru, yang juga cucu Paman Sora Dipayana. Aku pernah mendengar nama itu dari Bopo Pandan Alas," sahut Sorayuda. "Dan untunglah bahwa aku telah menjumpai orang-orang yang mencoba mengganggunya."